motor Wizz Air mau kita ganti. Ini kampas koplingnya menggunakan kampas kopling FR80. Di sini sudah disediakan. Nah, untuk tahapnya apa saja yang dirubah ketika sebelumnya masih menggunakan kampas kopling ori bawaan dari motor Wizz Air, kemudian kita mau kasih pakai punya kampas kopling FR80 Bang. Nah, di sini kebetulan sekali untuk rumah kampas koplingnya ada yang masih standar dan ini yang sudah kita rubah. Ini sudah disediakan. Nah, terus apa saja yang diolah? Nah, yang pertama kita lepas terlebih dahulu. Di sini mur baut rumah kampas koplingnya. Iya. Nah, kita lepas. Kebetulan di sini sudah disediakan 2 rumah kopling. Ini yang masih standar bawaan motor. Ini yang sudah kita rombak ataupun kita rubah, nanti mau dipakai di motor ini. Nah, yang diolah ini kan yang masih standar, kemudian kita taruh sini. Nah, ini yang sudah dirubah. Untuk kampas kopling standarnya ukurannya seperti ini, kemudian yang FR nya FR80 nya seperti ini. Ada perbedaan di kampas koplingnya. Kampas kopling yang standar lebih kecil, ukurannya beda, maksudnya lebar dari sini ke sini ini beda. Tuh, kita taruh sini. Nah, di situ ada perbedaan. Oke. Nah, iya, itu perbedaannya. Satu ada pada bagian cantolannya ini, cantolan daunnya ini. Kemudian lebar kampasnya. Nah, perbedaan di kampasnya. Kemudian yang kita olah di sini kalau mau menggunakan kampas kopling FR dipasang di motor Wizz Air, sama kita merubah di bagian celah dari sini. Nah, ini kita perlebar supaya daun si kampas ini yang mau kita pakai itu bisa masuk sini. Nah, ini masuk sini. Kalau kita pasangnya langsung di yang ori, yang bawaan masih, kalau belum dirubah kan nggak masuk daunnya. Ini bisa melakukan maksudnya bisa kita pangkas di bagian daunnya saja, ataupun kita pangkas di bagian sininya, kita perlebar. Yang kedua, jadi harus kita olah juga di sini. Nah, seperti ini tuh penampakannya. Sudah dipuput, ini yang belum. Kemudian kalau kita nggak puput kan nggak masuk tuh, si kampas yang mau kita pakai nggak masuk. Jadi harus melakukan perubahan di puput di bagian sininya. Kita puput dibikin seperti ini. Yuk kita pasrahkan ke tukang puput, ataupun kita mau bikin sendiri pakai manual bisa, maksudnya dipakai gerinda bisa. Terus nah, di bagian silawan kaki 4 nya
Ini nggak usah kita rubah, bisa langsung pasang, kecuali kita mau merubah di rubah per koplingnya. Nah, untuk per koplingnya standar di sini, untuk per kopling standarnya seperti ini. Nah, ini yang standar. Nah, kalau kita mau merubah atau berganti menggunakan, entah mau pakai per kopling apapun itu, kalau lebih lebar diameter per koplingnya, kita harus merubah, membubut di bagian dudukan per koplingnya sini. Nah, ini yang ori seperti ini. Nah, kalau kita nggak merubah di bagian sini tempat per nih, kan nggak masuk. Kita rubah karena mau menggunakan per kopling Suzuki. Untuk per tinggal mengikuti selera, mau kasih yang standar ya nggak usah lakukan perubahan di sini. Nah, untuk memperlebar di tempat pernya bisa di tukang bubut ataupun cara manual juga bisa, tapi hati-hati kalau memperlebar di bagian tempat per. Nah, ini tipis tuh, resikonya diperlebar itu semakin tipis dagingnya ya. Nih, nah, hati-hati karena tipis tuh. Nah, ini yang masih standar, belum dirubah. Oke, seperti itu. Jika mau menggunakan kampas kopling FR80 di motor Fish Air, yang pertama merubah di bagian kaki 4 kampas kopling, kemudian kampas kopling FR-nya sudah tentu, dan di sini lakukan yaitu perlebaran celah untuk masuknya daun si kampas kopling. Kemudian di sini dipotong, maksudnya biar nggak nyenggol ke sini. Di bagian kampas kopling ini daunnya pucuk ya, ujung sini ini dipangkas juga. Di kaki 4-nya sini harus dibubut, main bubut pokoknya. Rumah kampas koplingnya di sini diperlebar. Nah, diperlebar. Oke, tuh. Ini yang standar ciut. Nah, ini yang sudah kita perlebar. Nggak usah kita apa-apakan lah, ini masih bisa menggunakan yang standar jika kita tidak mau merubah di bagian per koplingnya. Kalau kita mau merubah cukup diperlebar mengikuti dari diameter si per kopling. Oke, untuk selanjutnya tinggal proses perakitan saja, pemasangan saja. Dan karena di sini ini punya motor Jupiter Jet, nah untuk gigi sekunder koplingnya di sini ataupun gigi ranselnya kan beda, ini lurus, ini miring. Yang punya Fisher ataupun Boss One, maksudnya alurnya itu kan miring tuh, seret, nggak lurus. Kalau ini lurus. Oke, tinggal proses pemasangan. Setelah ini dipindah, jadi harus dilakukan pengoperan, langsung pasang nggak masuk. Punya Jupiter di sini lurus, kalau Fisher di sini Boss One miring. Kampas koplingnya sudah dioper, yang sebelumnya ada di sini. Nah, ini punya motor Jupiter Z, giginya lurus. Ini nyerong ya apa ya, nikung, nggak lurus. Punya motor Fish Air Boss One. Kita pasang rumah koplingnya, ada ring, kemudian ada bus. Kita pasang busnya, kemudian si rumah koplingnya kita pasang, kemudian di sini cari ring. Nah, ini ringnya, kemudian kasih yang tadi ini. Nah, si kaki 4 kita pasang. Nah, ini kita pasang ringnya. Ini ring ada plus tahanannya di sini. Oke, kita pasang, kemudian dikasih ring dan dibaut. Iya, nah setelah dikencangkan, ini belum saya kencangkan, tapi untuk materinya biar nggak salah untuk proses pasangnya. Nah, dikencangkan ya, jangan lupa dikencangkan. Terus kita cari kampas, kita cari kampasnya seperti ini. Kita masukkan kampas kopling. Nah, baru plat. Untuk proses pasang plat geseknya, plat koplingnya di sini kalau mau
Ini kan ada yang tajam, ada yang enggak tajam. Kalau mau yang penting searah, yang tajam keluar semua, ke dalam semua. Nah, seperti ini. Yang penting satu arah, kemudian kampas kopling lagi. Nah, mengapa di sini kita potong? Tadi saya jelaskan di sini dipotong karena mentok di bagian as ini, as mangkok gendanya. Ini motor Volkswagen. Di sini kita pasang. Oke, kita pasang terlebih dulu primernya, gigi primernya. Nah, oke, jadi seperti ini kita pasang terlebih dulu nih biar nanti kelihatan. Terus kasih as seperti ini. Oke, maaf goyang-goyang kamera karena pas yang satu buat kamera tangannya, yang satu buat masang. Oke, nah seperti ini. Nah kemudian biar nggak nyenggol ke bagian asi loncengnya, di situ harus kita yaitu rubah di bagian daun daun kampas koplingnya. Di sini kita pangkas, kita olah supaya nggak nyenggol. Nah, itu kan ngepres bro. Nah di situ kan ngepres daunnya, kalau nggak dipotong dia nyamber, retak, wah parah. Nah ini ya, jadi dipangkas di bagian daun sini biar nggak mentok, nggak nyamber ya. Pokoknya diolah, diproses samakan dengan kampas yang standarnya untuk daunnya. Oke, biar nggak nyamber ke bagian asi loncengnya. Kemudian ini ada plat lagi, kampas lagi, plat lagi, kemudian kampas lagi, kampas, kemudian plat lagi. Ya, seperti ini si lawan kaki empatnya. Nah untuk proses pasangnya, pengetopannya, jika di sini nggak ada tandanya, cenil-cenilnya nggak ada, jadi kita langsung prosesnya pengepasan saja. Kalau di sini langsung plek, dia nggak bisa, dia nggak ada celah, berarti sudah bagus. Kita cari seperti ini. Nah ini displek. Nah jadi seperti itu ketika masih per standar. Jadi di lawan kaki empatnya juga harus yang standarnya saja. Tapi kalau kita rubah gunakan per yang lain, motor lain, kita harus merubah di bagian rumah pernya seperti ini. Oke, seperti ini. Oke ya. Ya, kiranya cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menemani aktivitas saya hari ini. Jika mau merubah, yaitu untuk memakai kampas kopling FR, itu saja yang cukup dirubah. Ini karena mau dibersihkan, dan untuk tutorial ataupun materi kali ini cukup sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih.